warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai hari ini masih berikan kita kenikmatan yang besar, yaitu nikmat apa? Nikmat kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di satu majelis yang mulia ini, yaitu majelis apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah majelis yang mulia, yang mana majelis ilmu ini adalah majelis yang dibangga-banggakan oleh para malaikat. Dikala di sore hari orang-orang pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, ada yang baru pulang dari sawah untuk orang-orang tua, anak-anak muda pada sibuk main bola untuk laki-laki. Perempuannya ngapain? Nggak tahu saya belum perempuan. Tapi kita ini di Masjid Kalimusodoni, ya, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Belajar ilmu. Maka malaikat itu membangga-banggakan, ini santri-santri Kalimusodoni, Masya Allah, mereka mau belajar ilmu. Dibangga-banggakan sama malaikat. Tapi malaikat lebih bangga lagi, Masya Allah ini ustadznya ini, Masya Allah dia mau ngisi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini duduk di sini ini menggantikan Ustadz Alfi karena beliau ada halangan untuk hadir. Sebenarnya saya ini masih kurang pantas ya duduk di sini. Teman-teman saya ini Masya Allah hafiz-hafiz Quran, orang belajar Quran, ada ustazah-ustazah yang di belakang. Yang kedua, saya ini grogi, asli grogi sekali. Baru pertama sekali saya duduk kayak gini, depan saya ini santri-santri, Masya Allah, saya grogi sekali. Cuman karena ini perintah, bismillah. Pada sore hari ini kita akan membahas yaitu satu kunci kesuksesan seorang santri. Pengen sukses semua kan? Amin, semoga sukses semua. Apa itu kunci suksesnya, ada yang tahu? Satu kunci sukses seorang santri. Ada yang tahu? Putra, gimana, ada yang tahu? Ya, betul. Sabar. Kunci suksesnya seorang santri adalah sabar. Mau sepintar apapun orang itu di pondok, ya, menghafal Quran, satu hari dia bisa hafal 5 pojok, tapi kalau dia nggak sabar, nggak bakal selesai hafalannya, ya nggak? Tapi kalau orang tua walaupun dia pas-pasan di pondok, cuman dia sabar menghadapi ujian, dia sabar, lama kelamaan nanti maka pasti akan selesai juga. Menjadi seorang santri ini bukanlah perkara yang mudah. Kebanyakan orang di luar itu mengatakan santri, santri. Kerjanya cuma masuk kelas, makan, tidur, masuk kelas, makan, tidur. Sebenarnya itu bukan, mereka itu nggak tahu apa yang kita lakukan di sini itu mereka nggak tahu. Makanya mereka mengatakan santri itu enak. Sebenarnya nggak enak jadi santri itu. Di pondok kita harus beradaptasi dengan teman-teman kita harus jauh dari keluarga kita. Maka disitulah kita akan tanamkan sifat kesabaran kepada kita. Kita diece sama teman kita, kamu tuh gini. Kalau kamu nggak sabar, pasti kamu akan bilang ngaca dong, gitu kan? Iya, kalau kamu nggak sabar pasti kamu bilang gitu. Kamu juga pasti gitu. Kalau gitu caranya, apa bedanya kita sama dia? Iya nggak? Makanya kalau seandainya kita diece, dibilang kamu ini gini, sabar aja. Ya memang saya itu gitu. Karena saya ini makhluk. Saya itu nggak sempurna. Nabi aja yang sempurna loh, masih ada yang menjelek-jelekkan beliau, apalagi kita. Iya nggak? Santri
yang di pondok ini diibaratkan seperti seorang yang disuruh oleh orang tuanya, hai anakku, sana, kamu pergi ke laut, carikan mutiara untuk ayah, untuk ibu. Maka dia pergi ke laut. Dia pergi ke laut mencari mutiara. Sampai di pinggir laut dia lihat, mana ada mutiara di tengah laut? Ini loh laut, mana mutiaranya? Nggak ada. Kalau mencari ikan ada di sini. Pulang dia. Dia berkata kepada kedua orang tuanya, wahai ayahku, wahai ibuku, nggak ada mutiara di laut tuh, nggak ada. Orang tuanya sedih. Anaknya nggak berhasil mendapatkan mutiara itu. Orang kedua disuruh oleh orang tuanya, hai anakku, sana kamu pergi. Pergi ke tengah laut, carikan mutiara untuk ayah, untuk ibu. Maka orang kedua dia berangkat. Dia pergi ke tengah laut. Dia pergi mencari mutiara untuk ayah dan ibunya. Sampai di pinggir laut, dia berusaha untuk berenang sampai ke tengah laut. Dia berenang sampai tengah laut, ya. Udah sampai tengah laut dia bingung. Mana mutiaranya? Nggak ada. Saya udah di tengah laut, nggak ada mutiara. Kalau saya terus berenang sampai ujung, sama aja ujung-ujungnya sampai ke akhir lagi. Dia pulang dengan tangan hampa. Dia berkata kepada kedua orang tuanya, hai ayahku, hai ibuku, nggak ada mutiara di laut, nggak ada. Kalau ikan paus saya tadi lihat, ikan hiu saya tadi lihat, cuma saya kabur, nggak jadi telan. Dia pulang dengan tangan hampa. Orang tuanya sedih, anaknya nggak berhasil mendapatkan mutiara untuk kedua orang tuanya. Orang yang ketiga disuruh oleh orang tuanya, hai anakku, sana pergi ke tengah laut, carikan mutiara untuk ayah, untuk ibu. Karena dari dulu ibumu udah ngidam mutiara, cuman ayah nggak mampu untuk belikan, kata orang tuanya gitu. Ya, terus dia pergi di pinggir laut. Dia lihat, mungkin mutiara itu tengah laut ya. Berenang sampai tengah laut, dia lihat, nggak ada mutiara ya. Karena dia orang pintar, dia nyelam ke tengah laut, nyelam. Sampai di dasar, dia lihat mutiara, dia dapat mutiara, dia kasih kepada orang tuanya, hai ayahku, hai ibuku, ini mutiara untuk engkau. Maka orang tuanya bangga kepada dia. Siang aku saya dipeluk oleh orang tuanya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, santri-santri yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya, santri, disuruh oleh orang tua kita, hai anakku, sana kamu pergi mondok ke pondok Az-Zakiyah. Nah, di Bantul, Jogja. Sana kamu pergi sana. Jadi hafiz Quran, bawa kedua orang tua ini ke surga. Ya, dia pergi sampai ke pondok Az-Zakiyah, ya. Dia baru lihat pondoknya, kayak gini pondoknya ternyata. Santrinya diatur-atur, masuk kelas harus masuk kelas. Setiap malam minggu, saya aslinya harus malam mingguan, malam mingguan, sekarang harus masuk pondok, belajar lagi. Baru lihat suasana, ya. Baru lihat suasana udah nggak betah dia. Dia pulang. Maka orang tuanya kecewa. Kecewa nggak? Harapan orang tuanya yang besar ingin anaknya dihafiz Quran supaya membawa kedua orang tuanya ke surga gagal total. Karena belum apa-apa udah nyerah. Orang kedua, hai anakku, sana kamu pergi. Mondok ke pondok pesantren Az-Zakiyah. Pergi dia. Dia nurut apa kata orang tuanya. Kalau dia nggak nurut, kata orang tuanya, nanti kalau kamu nggak mondok, bapak coret dari kakak namamu. Nah. Udah. Susah hidupnya dia. Jadi gelandangan di jalan. Dia pergi mondok ke pesantren Az-Zakiyah. Mondok, dia masuk pondok, ikuti program, ya. Ngaji, waktu ngaji masuk. Waktu tidur, waktu apa program baru sekarang nih? Liqaul Ummah, ya. Waktu Liqaul Ummah walaupun cuma keliling aja gitu ya. Dia tetap ikuti program, tapi karena dia ngikuti program yang enggak dengan sungguh-sungguh, bahasanya tuh SPD, ada tahu SPD? Sepen IDW, saya nanya sendiri. Iya, saya nanya sendiri, masuk kelas yang penting masuk. Di kelas tidur itu terserah. Lama kelamaan orang kayak gini enggak akan betah di pondok. Belum selesai dia mondok, belum selesai dia hafiz Quran, dia pulang. Hai ayahku, hai ibuku, sudah, saya nggak betah di pondok. Di pondok tuh banyak sekali aturannya. Saya harus gini. Makannya nggak kayak di rumah makan ayam terus, ini makan tempe lagi. Karena dia nggak sabar. Ya. Maka orang kayak gini gagal. Orang yang kedua ini gagal. Orang tuanya sedih. Kenapa sedih? Hari-hari udah dibiayain mondok, dikasih uang bulanan, jajan ditambah. Setiap akhir bulan minta, Pak, uang jajan saya habis, Bu, uang jajan saya habis. Dikasih awal bulan, pertengahan bulan lagi, Bu, saya mau beli bedak, Bu, mau beli ini, uang saya udah habis. Dikasih lagi, tapi apa? Belum selesai mondok, dia udah pulang. Orang yang kecewa nggak orang tuanya?
Kecewa. Sedih orang tuanya, lihat. Orang yang ketiga ini adalah orang yang disuruh oleh orang tuanya, "Hai anakku, sana kamu pergi mondok." Pergi mondok ke pesantren Pondok Az-Zakiyah. Dia pergi mondok, dia taat kepada orang tuanya, dia pergi mondok, dia sungguh-sungguh ngaji. Waktu masuk kelas dia masuk kelas. Waktu program tahfidz dia ngaji, belajar sungguh-sungguh. Akhirnya detik-detik di mana waktu wisudanya telah sudah mau hampir dekat, dia telepon ke orang tuanya, "Hai orang tuaku, wahai ibuku, wahai bapakku, bentar lagi aku mau wisuda. Nanti bapak ke sini ya, nanti ibu ke sini. Temani saya wisuda di sini." Ketika pemanggilan nama dia, ketika ada acara wisuda, anak saya Bagas bin nggak tahu siapa namanya, telah menghafalkan Quran sebanyak 30 juz. Nah, gimana perasaan orang tuanya? Bangga. Bangga nggak? Bangga. Bahkan orang tuanya yang kerja banting tulangnya dibanting-banting itu, ya, itu rasa lelahnya, rasa capek itu hilang seketika. Ketika apa? Ketika melihat anaknya sudah sukses. Anaknya yang diinginkan oleh orang tuanya untuk jadi hafiz Quran, biar bisa bawa orang tuanya ke surga, itu berhasil cita-citanya tercapai. Maka orang tuanya akan bangga sebangga-bangganya. Maka dari situ kita akan ambil pelajaran bahwasanya mondok ini harus ada yang namanya sifat sabar. Kalau kita sabar, insya Allah kita akan berhasil. Walaupun kita susah ngafal, ya, walaupun kita dalam satu hari dapat hafalan cuma setengah pojok, istiqomah, sabar. Saya sabar ya Allah, sabar. Ngafal lagi sabar. Ada orang tanya, ada santri Az-Zakiyah juga anti putra ini tanya, "Ustadz, saya ini ngafal kok nggak masuk ya? Susah sekali saya ngafal ini. Kenapa Ustadz?" Katanya. Saya tanya sama dia, saya cerita sama dia. Dulu ada orang santri juga sama kayak kamu gini, susah ngafal orangnya. Ketika dia ngafal surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Dari situ sampai situ lupa lagi. Ngulang lagi, amma yatasaalun, lupa lagi. Teman-temannya sudah jadi hafiz Quran semua, dia sendiri yang belum. Ketika pemanggilan wisuda nama teman-temannya di hafiz Quran, dia masih duduk di situ. Ketika ada masuk kelas baru, dia gabung sama anak baru, padahal dia udah lama. Otomatis dalam diri dia ada sifat namanya malu, ya nggak? Malu nggak? Teman-temannya udah pada pulang, saya masih di sini. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk boyong. Dia pulang ke rumah. Kayaknya saya ini udah nggak bisa lagi jadi hafiz Quran nih. Tapi ingat, jangan sampai kalian bilang kayak gitu, karena perkataan itu adalah doa, ya nggak? Maka dia pulang. Udahlah, saya pulang aja. Mending saya di rumah bantu bapak saya nyangkul, nanam padi. Ujung-ujungnya gitu pasti kalau pulang kan, kalau dia kata nggak selesai. Dia pulang, dia jalan kaki, santai jalan, menikmati udara pagi sejuk ini kan, dia jalan. Tiba-tiba di tengah jalan dia haus. Dia lihat ada sungai. Ada sungai itu segar kali airnya, mengalir lagi. Dia minum di situ. Ketika dia minum, nggak sengaja mata dia melirik ada bongkahan batu. Yang mana batu ini kena tetesan air. Tes. Karena airnya ini istiqomah netesin dia, batu yang keras segitu kerasnya, kalau diadu sama kepala dia mungkin menang batu, ya enggak? Iya, menang batu. Cuman karena air tadi itu istiqomah, netes terus, tes, karena istiqomah tadi, itu batu tuh lama-lama jadi cekung. Batu tuh lama-lama jadi bolong. Dia mikir, masa otak saya sekeras batu? Iya, masa otak saya sebebal batu? Batu yang keras gitu kena air lama-lama bisa bolong, masa saya nggak bisa ngafal Quran yang cuma 30 juz? Maka dia pulang. Dia pulang ke pondok. Dia menghafal lagi, belajar pelan-pelan dia ngafal. Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Baca pelan-pelan mungkin sampai hatinya itu, ya Allah, tolonglah ya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Disinilah kekurangan kita. Kita kadang sering menghafal, tapi kita lupa kita mintanya sama siapa. Kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal yang penting hafal Bismillahirrahmanirrahim, hafal terus. Habis ngafal udah pulang. Waktu ngelancarin, dia lupa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, dia lupa. Yang memberi hafalan siapa? Allah. Yang melancarkan otak kita siapa? Allah. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan saya menghafal ya Allah, lancarkan hafalan saya. Dia berdoa terus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Di sinilah kita ini pentingnya kita yang namanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari ini hari apa? Hari Selasa.
Dalam satu hari ini ada waktu-waktu yang mana waktu-waktu itu mustajab untuk doa. Ada yang tahu? Waktu-waktu mustajab untuk doa? Kapan? Azan dan iqamah. Terus? Hah? Waktu hujan? Ya kalau nggak hujan gimana? Enggak, yang ini aja, yang biasa, waktu hari biasa. Hah? Setelah sholat fardu, terus? Kayak tahajud sepertiga malam, terus? Hah? Itu terakhir ketika sholat, ya itu waktu sujud ketika dekat-dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa lagi? Waktu sholat duha, ya waktu sholat duha. Itu waktu sholat duha itu mungkin kayak sepele sekali bagi kita ya. Habis ngaji, udah kita lupa sholat duha, langsung pulang ke asrama masing-masing. Mau tidur lah, mau apa terserah kalian. Itu padahal itu waktu-waktu mustajab di situ. Waktu-waktu kalau kita habis ngaji, kita sholat 2-4 rakaat, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jadikan saya habis Quran, itu waktu-waktu mustajab di situ. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, ya, sudahkah kita menjadikan waktu-waktu mustajab itu menjadi waktu istimewa untuk kita? Udah belum? Hah? Udah belum? Udah belum gitu. Jangan udah sini belum. Udah belum? Proses, masya Allah, proses ya. Iya bagus. Intinya mulai detik ini ada niat kita untuk berubah. Waktu-waktu istimewa kita istimewakan. Insya Allah semua ya. Saya lihat nih ya, saya perhatikan. Tadi katanya waktu istimewa antara azan dan iqamah, iya nggak? Tapi saya perhatikan setiap selesai iqamah, nanti mungkin bagas atau dapat iqamah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu di balik satir ini, satir biru ini, di belakang itu kayak ada pasar, benar nggak? Ah, satir hijau, astagfirullah. Di balik satir hijau ini di belakang itu ramai sekali. Itu ada apa? Ada acara apa? Hah? Arisan, tahlilan? Hah? Padahal tadi katanya waktu antara azan dan iqamah, waktu mustajab. Tapi apa? Buktinya kita belum mengamalkan semua itu, ya nggak? Mulai nanti maghrib ini ya, saya nggak mau di balik satir hijau ini ada yang namanya keributan, ada yang namanya tawuran, nggak? Jangan sampai. Kita ini menghadap presiden aja loh, menghadap Pak Presiden Jokowi. Sumpahnya kita dipanggil, hai kamu nanti dapat pesan dari Pak Jokowi, nanti kamu ke istana presiden ya, sana diundang Pak Jokowi. Kita diundang Pak Jokowi aja, sebelum kita ke rumah Pak Jokowi kita persiapan 1 minggu sebelum sana, kita udah persiapan. Saya mau pakai baju apa nanti ya? Iya nggak? Saya mau pakai celana apa? Saya mau pakai sepatu yang merek apa? Saya mau beli parfum dulu lah biar wangi nanti. Tapi kita ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak ada persiapan belas. Datang ke masjid, udah ngos-ngosan, jauh dari sana apa yang sana Al-Qamar. Oh Khotijah ya. Jauh-jauh dari Khotijah sampai sini ngos-ngosan, sampai sini ribut lagi. Ya. Otomatis sholat kita khusyuk nggak gitu? Enggak kan? Kita ini mau menghadap siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha menciptakan. Kita ini ciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sendiri depannya Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak bisa khusyuk. Sholat kita main-main. Otomatis doa kita diterima nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu menjadi pikiran kita sekarang. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ujiannya jadi seorang santri ini memang besar, ya, besar sekali. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, sebaik-baiknya umatku adalah seorang yang menghafal Quran dan mengamalkannya. Iya, kita akan menjadi umat sebaik-baiknya Nabi Muhammad SAW kalau kita menghafal Quran dan mengamalkannya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengamalkan apa isi dalam Al-Quran, maka kita akan kena juga. Kena apa? Kena sanksi dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu pada hari kiamat, seburuk-buruknya orang akan mendapatkan siksa adalah orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya. Saya tanya, Al-Quran ilmu bukan? Ilmu. Nanti ketika kita di rumah, ya,
itu ujiannya lebih besar daripada ujian ketika di pondok. Karena kita di rumah itu akan menghadapi orang-orang yang mana orang-orang itu nggak tahu harganya Al-Quran itu gimana. Sehingga dia menganggap, ini ustazah, ini penghafal Al-Quran, ini ustaz penghafal Al-Quran, biasa aja di hadapan mereka. Guru saya Habib Qori, beliau mengatakan, seorang santri itu diibaratkan seperti genteng. Tahu genteng nggak? Genteng yang dari tanah liat tuh. Nah, genteng itu, proses pembuatan genteng itu pertama-tama dari tanah liat, ya, kasih air, dihancurkan, udah lumat, udah jadi hancur, dicetak jadi genteng. Habis itu dibakar panas-panas, habis dibakar dijemur lagi. Ketika sudah jemur, udah keras betul, baru ditaruh di atas. Tapi ingat, genteng ini kalau udah di atas, ya, kalau udah jatuh, pecah, bisa nggak diperbaiki? Nggak bisa. Gitu juga kita santri, kita ini calon-calon ustazah semua, calon ustadz, amin ya rabbal alamin. Ketika kita nanti pulang, ya, setelah kita lama di pondok, di tempah, kita sana masuk kelas, terlambat dihukum. Mungkin kau nggak tahu di sini ada hukuman apa enggak? Kau di sana ada, terlambat dihukum, ngaji panas-panas, siang-siang, malam tidur kadang kedinginan. Ditempa kita di sini. Ketika kita pulang itu kita akan jadi orang di atas. Ustadz, masya Allah, Ustadz, monggo Ustadz, Imam, Ustazah, masya Allah. Tapi ingat, ketika kita sudah menjadi orang besar di kampung kita, menjadi ustadz, menjadi ustazah, kalau kita sekali kita berbuat keburukan, yang diingat tuh bukan kebaikan kita, tapi keburukan kita. Ustazah ini, ustadz nih, oh ya pacaran, oh ini ustadz ini pacaran nih, udah nggak usah dipakai lagi, nggak usah pakai, nggak akan ada yang percaya sama kita. Hancur martabat kita di situ. Kalau kita ingin memperbaiki diri lagi, kita harus pindah ke tempat lain. Iya nggak? Menjadi seorang hafizul Quran ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini jangan ada rasa sombong dalam diri kita, ya. Contohnya kita bisa menghafal Quran dalam satu hari bisa dapat 5 pojok. Teman kita satu hari mungkin cuma setengah pojok. Pamer kita sama dia, kamu cuma setengah pojok nih loh. Aku sort tadi 5 pojok. Bisa apa kamu? Sombong kan? Sombong. Saya ini lebih baik daripada kamu. Jangan sampai dalam diri kita itu ada sifat yang namanya kayak gitu. Saya ini di pondok ini program unggulan. Ya. Kalian ini apa sih, bisa kalian itu apa? Jangan sampai ada dalam diri kita sifat yang namanya itu. Kalian tahu nggak? Kenapa jin diusir sama Allah SWT ke bumi? Karena apa? Karena sombong. Iya nggak? Jin tuh, itu jin tuh, itu kalau ibadah tuh masya Allah bisa ngalahkan para malaikat. Tapi karena kesombongannya jin tuh ya, dia disuruh sujud sama Nabi Adam tuh. Alah, Nabi Adam ini dari tanah, saya ini dari api yang berkobar-kobar membara, nggak mau saya sujud sama dia. Allah SWT murka. Allah SWT lempar dia dari neraka ke bumi. Nanti jin pada tempatnya jin yang terakhir di mana coba? Di neraka. Dia akan kekal di neraka. Iya enggak? Maka hilangkan dalam diri kita ini sifat yang namanya sifat apa? Sombong. Ahli ilmu itu enggak boleh namanya sombong, enggak boleh. Rendah hati, tawadu. Punya ilmu segitu, ya dia amalkan ilmunya. Ada cerita. Tadi saya cerita terus ya, enggak apa-apa kan? Nah, ada cerita. Ada namanya Abid, ahli ibadah. Tempatnya itu di mana juga Abid? Ada yang tahu? Di gunung sana. Kenapa dia mau di sana tempatnya? Karena dia nggak mau lihat namanya fitnah dunia. Dia nggak mau. Dia itu udah hilang dalam diri dia tuh hubud dunia, cinta sama dunia udah hilang. Dia istrinya nikah juga enggak, udah nggak tertarik sama yang namanya dunia. Punya mobil Mercedes Benz nggak mau juga. Punya rumah tingkat juga nggak mau. Punya istri 4 juga, nggak mau. Jadi fitnah juga ujung-ujungnya nanti. Nggak mau. Dia pergi, pergi naik ke gunung. Dia ibadah di sana. Dia beribadah puluhan tahun, sholat, zikir. Tapi kok makannya kurang tahu saya. Nanti mungkin diantar dari sama anaknya mungkin ya. Sama dia ibadah, anaknya nggak punya. Astagfirullah. Dia ibadah ke sana. Dia zikir puluhan, sholat, zikir, ibadah terus. Seakan-akan dia itu nggak pernah buat maksiat. Namanya hidup di gunung loh, mau maksiat apa? Keluar yang dilihat binatang. Ya, nggak ada apa-apa di sana. Suatu ketika dia jalan-jalan,
Di pinggir jurang dia lihat ada orang itu. Ada orang tua duduk di pinggir jurang gini, duduk gini. Ini bawahnya jurang, dia duduk di sini. Baru dia bilang, "Hai, Pak. Jatuh katanya. Jangan duduk situ, nanti Bapak jatuh." Langsung bapak ini berkata, orang ini berkata, "Ya kalau kamu yang masuk jatuh, kalau saya enggak." Kaget dia. "Loh kok bisa, Pak?" "Saya ini jin." "Loh, Bapak jin? Bapak ngapain di sini? Kok bisa di sini?" "Saya lagi nyatet nih orang-orang yang mau saya goda nanti nih. Saya catat semua nih. Saya lagi biasanya kalau seorang ini penulis itu dia akan mudah terinspirasi ketika dia tempatnya ketenangan, ya enggak? Tempat tenang, dia mudah terinspirasi. Situ juga dia nulis itu. Dia cari nama-nama orang, ini si fulan ini saya goda nanti, Maka Abi tadi tanya sama orang tua ini, dia tanya, jin, katanya kamu jin, iya kan? Iya, kata dia. Ada nama saya nggak di situ? Coba lihat nama saya. Saya ini ahli ibadah loh itu. Saya udah puluhan tahun saya ibadah di sini, belum ada jin yang berhasil goda saya. Maka jin tadi senyum. Kamu ini ya, itu bukan level saya. Kalau saya jenderal, kamu ini masih bawahan saya yang goda kamu nih. Saya ini jenderalnya, saya ini ketuanya. Masa kamu ini sembarang sekali. Saya ini udah puluhan tahun ibadah itu belum ada jin berani goda saya, katanya. Dia bilang gitu. Jin itu bilang, "Lihat ya, saya bisa goda kamu dalam satu waktu." Dia bilang gitu jin tuh. Maka jin tuh jatuh, langsung hilang. Kaget dia. Coba aja kalau bisa, katanya gitu. Hari berganti hari, ibarat terus dia sholat, zikir, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Suatu ketika dia turun dari tempat peribadahannya, dia mau keliling-keliling ke hutan, lihat suasana. Tiba-tiba dia dengar suara ada orang minta, tolong. Ternyata yang minta tolong itu perempuan. Maka dia berpikir, astagfirullahaladzim, ini bukan mahram, ini nggak boleh. Dia bilang gitu, tapi hati kecil dia berkata, kalau nggak kamu tolong nanti dia mati, kamu zolim namanya. Oh iya ya, katanya gitu. Mikir dia. Dia deketin, ternyata kakinya tersangkut di suatu akar ranting pohon gitu. Ketika dia memegang, astagfirullahaladzim, ini bukan mahram saya ini, katanya. Dalam hati kecilnya lagi digoda sama setan lagi. Kalau kamu nggak tolong dia mati sekarang. Nah, kamu zolim namanya. Oh iya. Dia bantu. Pas sudah dibantu, pertama perempuan itu kakinya patah, nggak bisa jalan. Maka dia berkata kepada Abi tadi, "Abi, tolong gendong saya, kaki saya ini patah, nggak bisa saya jalan," katanya. "Astagfirullahaladzim, nggak boleh, kita bukan mahram," katanya. "Loh gimana saya mau jalan, saya mati di sini," katanya. Gimana coba kalau dapat kayak gitu pilihannya? Bisa apa kita? Dalam hati kecil dia berkata lagi, ada setan itu, ditiup lagi kan. Kalau kamu nggak nolong, dia mati, kamu dapat siksa nanti di neraka. Kamu zolim namanya. Maka ya dengan berat hati dia tolong, dia angkat dari perempuan tuh. Perempuan tuh cantik juga ternyata. Karena nggak mungkin jin menggoda dia dengan rupa kayak nenek-nenek, nggak mungkin kan? Pasti dia menggoda dengan rupa yang wajah yang cantik rupawan. Dia angkat perempuan tadi tuh. Diangkat mau dibawa ke ke tempat peribadatannya, peribadatannya tuh. Dia angkat, nggak sengaja dia lihat mukanya gini. Kan angkat gini kan? Kalau gini paham semua kalian kan? Enggak, ini perumpamaan aja. Diangkat gini sama dia. Diangkat. Pas namanya di hutan kan, namanya angin tuh pasti semilir gitu kan? Rambutnya tuh berkibar gini. Gitulah, itu namanya jin tuh pintar. Di situ dia bilang, cantik orang ini ya. Udah cium aja sekali nggak apa-apa, katanya. Pas diangkat gini, pas dia mau cium nih, berubah jadi jin. Kamu ketahuan kan? Langsung berubah. Ternyata itu jin yang puluhan tahun dia sombong pada dirinya. Saya nggak bakal bisa kamu goda. Lihat nih, saya sekarang goda kamu cuma satu waktu, saya udah bisa goda kamu. Langsung jatuh iman dia di situ. Iya nggak? Karena apa? Sifat apa? Sombong. Kaget dia, ternyata jin yang ini, astagfirullahaladzim, dibuang langsung. Jin berkata, udah terlambat, kamu udah tergoda, kamu udah kalah, udah, kamu bukan level saya. Level saya itu siapa? Siapa levelnya jin coba? Ada yang tahu nggak? Levelnya jin yang paling tertinggi digoda itu siapa? Ada yang tahu? Bukan Bagas, bukan. Levelnya yang paling tertinggi digoda jinnya adalah seorang ulama, ya, pimpinan pondok, orang alim di desanya, ya,
Orang yang memiliki pengikut. Sehingga kalau seandainya dia sesat, pengikutnya sesat semua. Iya enggak? Itulah yang akan digoda sama jin-jin yang besar itu. Maka di sini kita tuh lagi perlu banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kita itu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Udah setengah jam kan? Nah, cukup sekian dari saya. Keburu ikomat nanti. Ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf karena sekali lagi saya mau ngomong, saya ini baru pertama kali di sini. Maksudnya baru pertama kali saya ngomong depan umum ini baru pertama kali. Makanya kalau ada rasa grogi itu mohon dimaafkan ya. Ya. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.